Puji Tuhan, kita bertemu dalam menu sarapan di TPI Situbondo. Karena masih suasana Paskah, maka tema pagi ini saya pilih yaitu anugerah Tuhan. Arti anugerah menurut Alkitab, anugerah berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga menganugerahkan keselamatan bagi kita yang percaya, yang seharusnya dihukum. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang merupakan ayat hafalan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita tempati ini ibarat seperti tempat sampah yang besar yang berisi sampah, kotoran, dan bau. Kalau kita melewati tempat sampah pembuangan sementara, kita akan berusaha untuk menghindari karena kotor dan bau. Tapi kalau kita sudah terpaksa harus lewat, kita akan tutup hidung karena baunya. Tetapi tidak dengan Allah Bapa kita. Karena kasih yang besar kepada kita, sehingga Allah yang maha tinggi, Allah yang di tempat kudus, suci, rela datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Paskah yang pertama yang diperingati oleh bangsa Israel pada waktu bangsa Israel ada di tempat tanah Mesir. Musa diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi karena kekerasan hati Fir'aun, bangsa Israel tidak diperbolehkan untuk keluar dari tanah Mesir. Sehingga Allah mengirimkan 10 tulah. Dan tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung dan anak sulung ternak. Tetapi anak sulung bangsa Israel tidak mati karena Allah berfirman untuk menyembelih anak domba jantan yang tidak bercacat, dan darahnya ditorehkan di kedua tiang pintu dan ambang atas, sehingga pada waktu tengah malam malaikat Tuhan datang mengambil anak sulung bangsa Mesir, dan jerit ratapan di setiap rumah-rumah karena anak sulung mereka mati. Tetapi anak sulung bangsa Israel hidup karena darah domba yang sudah ditorehkan di atas ambang pintu rumah mereka. Tuhan Yesus yang Allah sendiri sebagai anak domba yang tidak bercacat mengorbankan nyawanya bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita supaya kita boleh selamat hidup bersama-sama Tuhan di surga. Demikian juga kita diselamatkan bukan karena kesalahan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita yang percaya kepadanya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada ilustrasi, ada gambar yang menggambarkan manusia melakukan kebajikan, perbuatan baik, kesalehan, amal, dan lain sebagainya. Ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Mereka tidak bisa sampai kepada Allah walaupun mereka sudah berbuat baik. Tetapi manusia bisa sampai kepada Allah karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Ada salib, ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib karena darahnya, sehingga manusia bisa sampai kepada Allah, bisa sampai bersama-sama Tuhan di surga. Mari kita baca sekali lagi dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi yang kita lihat tadi menggambarkan apapun yang kita lakukan, hal yang positif, hal yang baik, tapi tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah yang membawa kita kepada Allah, kepada Bapa di surga. Sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma, maka selayaknya kita untuk hidup takut akan Tuhan, hidup seturut akan firman Tuhan, serta hidup kita memberkati semua orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.